bihi tatimmus sholihat. Malam hari ini kembali Allah mentakdir kita dengan takdir yang baik, takdir yang luar biasa, karena Allah masih membawa kita di majelis yang sama-sama kita cintai bersama dalam rangka mengkaji hukum-hukum Allah sebagai bekal kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping memang apapun alasannya, thalabul ilmu itu wajib, dan yang tidak melakukan juga akan mendapatkan dosa. Kewajiban tidak pernah ada yang berbeda. Sholat dengan puasa sama, puasa dengan haji sama, pengajian juga sama, dan dosanya juga ketika meninggalkan juga sama. Jadi alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah malam hari ini masih mentakdir kita. Bahkan jika kita ikut apa yang disampaikan oleh Rasulullah, man salaka lahu thariqan alladhi yatlubu fihi bihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang diringankan langkah kakinya, dibuka hatinya, kemudian setelah itu Allah membawanya ke majelis taklim, maka seolah-olah dia itu sedang berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ditakdir oleh Allah menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat. Wabil khusus kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita beserta keluarga kita, zuriyah kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul ummah, syafaat dari Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai atau kita meneruskan pengajian kita di bulan yang lalu, terlebih dahulu marilah kita membacakan ummul kitab suratul Fatihah yang pahalanya kita niatkan mudah-mudahan Allah sampaikan untuk semua guru-guru kita, kiai-kiai kita yang telah mencurahkan waktunya untuk mengajari kita, mu'allif, musannif, ulama-ulama yang mengarang kitab yang kita kaji di majlis ta'lim kita ini. Wabil khusus malam hari ini kita akan mengkaji kitabnya Hujjatul Islam Al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali. Juga pahalanya mudah-mudahan Allah sampaikan untuk muassisi Ma'hadil Falah, kiai kita bersama, Kiai Ahmad Jazuli Usman bin Sahab, Subahnya Rodiyah Jazuli, Kiai Hamid Jazuli, Kiai Zainuddin Jazuli, Kiai Hamid Jazuli Muslim, Kiai Fuad Mu'in Jazuli, Kiai Ahmad Munif Jazuli, Kiai Mahfud Siraj, wa man intasaba ilaihim wa man kubiru hawalaihi minal awliya was salihin. Juga pahalanya mudah-mudahan Allah sampaikan untuk muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, wabil khusus kedua orang tua kita yang sudah lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua mertua kita, saudara-saudara kita, sanak famili kita semuanya, wabil khusus untuk jamaah kita, akhi fillah Muhammad Taufik Hidayat. Mudah-mudahan semuanya diberikan tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan semua amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan akhir semuanya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Ya,
dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sebelum kita masuk, kita meneruskan pengajian Asmaul Husna kita. Pertama, saya mengajak kepada teman-teman semua, jamaah semua, jaga istiqomah kita. Karena majelis taklim, majelis dzikir kita itu pondasinya istiqomah. Tanpa istiqomah maka akan sia-sia. Jadi majelis taklim kita bukan, jangan disamakan dengan majelis taklim, majelis dzikir biasa. Jadi di dalam majelis dzikir kita, majelis taklim kita ini dibaca Thariqah Dzikrul Ghafilin. Pondasinya istiqomah. Ibarat rumah, ketika pondasinya kuat maka seluruh bangunan di atasnya akan kuat. Tapi ketika pondasinya lemah, maka rumah sebesar apapun, sekokoh apapun, lambat laun pasti akan ambruk juga. Jadi yang paling penting dari semua ini adalah istiqomah. Saya selalu menghimbau, mengarahkan, sesibuk apapun kita, jangan pernah kita nggak datang. Kalaupun sakit, masih bisa jalan, datang saja. Karena kita nggak pernah tahu apakah sakit itu merupakan ujung dari umur kita, akhir dari umur kita, awal dari kematian kita. Kita kan nggak pernah tahu. Begitu indah. Ini yang selalu diimpikan oleh para ulama yang khalis. Beliau selalu mengidamkan mati dalam keadaan thalabul ilmi, mati dalam keadaan thalabul ilmi. Nah, kita datang ke sini itu kan untuk thalabul ilmi, untuk zikir. Kalaupun Allah telah mentakdir kita mati di detik ini, maka alangkah indah kalau kita mati dalam keadaan berzikir, mati dalam keadaan thalabul ilmi. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Abi Habib Sayyid Syekh Abi Habib Muhammad Al-Ghazali, kemarin saya sampaikan di pengajian Ramadan, orang yang mati dalam keadaan thalabul ilmi persis sama dengan orang yang menghidupkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mati dalam keadaan syahid. Dan tidak ada balasan yang pantas Allah berikan kepada orang yang mati dalam keadaan syahid kecuali yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka akan masuk surga dengan tanpa hisab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah dalam dzikir ghafilin. Saya sangat menghimbau, saya sangat mengharapkan, jangan bermain-main dengan dzikir ghafilin. Bersungguh-sungguhlah. Kalau hari ini Allah telah memberikan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan aurat dzikir ghafilin, peganglah. Pegang dengan sekuat-kuatnya. Pegang dengan sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita. Jangan sampai itu lepas. Karena kita semua yakin itu adalah jalan keselamatan kita di dunia wal akhirah. Jalan keselamatan kita di dunia wal akhirah, dan jalan keselamatan bagi keluarga kita, anak cucu kita di dunia wal akhirah. Musmi, kiai kita, mursyid kita di dalam dzikrul ghafilin, itu luar biasa sayangnya kepada jamaah dzikrul ghafilin. Dalam salah satu ceramahnya, mauidhahnya, beliau menyampaikan, saya hanya menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak pernah berdoa untuk dirinya. Beliau tidak berdoa untuk keluarganya. Beliau hanya memikirkan semua masalahnya jamaah dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sayang beliau itu. Oleh karena itu, saya mengajak kepada jamaah sekalian, bersungguh-sungguhlah dalam dzikrul ghafilin. Ke depan godaannya akan semakin besar. Percaya saja, ya. Ketika kita
sekarang meneguhkan niat kita, godaan ke depan akan semakin besar. Yang berusaha untuk meruntuhkan himmah kita itu, yang berusaha untuk menggagalkan kita untuk bisa datang. Dan sejak 2006, tepatnya ya 2006, saya itu membawa jamaah di Gerwokili di Jakarta sampai sekarang. Sudah banyak yang meninggal, juga banyak yang putus di tengah jalan. Orang yang tadinya betul luar biasa, ya, betul luar biasa, tapi akhirnya jatuh juga, terpental, dan sudah tidak lagi istiqomah. Kita mohon kepada Allah, ya, kita selalu mohon kepada di tengah-tengah doa Gerwokili ini, Allah selalu menjaga semangat kita, menjaga istiqomah kita. Kapan kita berpisah dengan Gerwokili? Nanti kalau ajal telah datang kepada kita, maka kita mengakhiri hidup kita dengan tetap berpegang teguh mengikuti amalan Aurodu di Gerwokili. Insya Allah Gusmi selalu menjanjikan, siapa yang mati dalam keadaan memegang teguh Aurodu di Gerwokili, maka seluruh wali-wali yang ada di dalam Gerwokili itu 50 wali, dan itu semua akop. Wali-wali di dalam Gerwokili itu bukan wali kelas receh, itu semua adalah Sultanul Aulia, wali yang punya kelas sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah nanti yang akan memimpin kita di yaumil qiyamah. Kita akan berdiri di bawah bendera kebesaran para wali-wali Allah itu. Jadi dijaga, ya, karena ke depan kita akan semakin sulit. Ke depan kita akan semakin sulit dalam menjaga semangat itu. Jadi saya sarankan, kalau hanya sekedar malas lawan, kalau kita baru coba-coba, baru sekali dua kali, iblis masih membiarkan, biarkan saja, ya. Tapi kalau sudah mulai muncul rasa senang, mulai muncul rasa cinta di hati kita, baru akan banyak cara yang iblis lakukan untuk menggagalkan itu. Salah satu kekurangan, salah satu godaan terbesar, godaan terbesar ahli thariqah adalah putusnya istiqomah. Karena kalau sudah putus, batal sudah, harus mulai dari awal lagi. Itu salah satu, ya. Dan kadang-kadang ini begini, kamu lebih memilih 100.000 malam ini atau cuma datang di pengajian. Kemarin saya sampaikan di pengajian ini, seandainya ada orang yang malam hari ini mau memberikan 100 juta kepada kita agar kita tidak datang di majelis ini, ya, maka datang di majelis ini jauh lebih baik dibanding menerima 100 juta. Karena sebanyak apapun harta yang diberikan kepada kita, itu tidak akan pernah kita bawa mati. Tapi pikiran kita itu yang akan menemani kita di saat barzakh yang gelap gulita itu. Yang akan menemani kita di sana adalah pikiran kita. Alam kubur kita yang gelap gulita itu akan ditemani oleh pikiran kita. Di mahsyar kita pun akan ditemani oleh pikiran kita, ditemani oleh Quran kita. Maka kita punya program, ya, satu zikir Gerwokili, yang kedua mengistiqomahkan baca Al-Quran. Jadi Al-Qurannya terus yang dibagi itu. Masih ada yang kosong nggak tadi kira-kira? Yang belum rajin itu. Jadi saya harapkan ini dibaca, ya. Terus jangan dikasih ke orang lain, ya. Pada dirinya sibuk dikasih ke istrinya, dibaca sendiri, ya. Di dalam kitab Ihya kemarin dijelaskan, orang yang ahli baca Quran, maka di yaumil mahsyar Allah bangunkan tempat yang tinggi terbuat dari besi. Allah bangunkan tempat yang tinggi dan terbuat dari besi. Istiqomahkan. Bahkan Ki Ahmad Siddiq itu pernah mengatakan, barang siapa yang di dalam rumahnya selalu dibacakan Al-Quran, maka insya Allah semua kebutuhannya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, yang kedua, ya saya gimana menghimbau saja lah di pertemuan ini ya. Masalah semaan